Sania, suara Liam yang terdengar membuat Sania beralih menatap Liam yang masih berdiri di sana. Perempuan itu berdiri dari tempatnya dan datang mendekati Liam yang hanya berjarak 4 langkah dari tempatnya. Liam, maafkan aku tentang yang kau katakan di kamarku tadi. Aku tidak bisa menerimanya. Aku menolak, tapi bukan karena aku benci padamu. Aku malah senang banget dengar ada orang yang serius sama aku sampai menerima aku yang seperti ini, dan aku sangat berterima kasih dengan niat baikmu itu. Tapi aku belum siap untuk menikah. Mungkin aku butuh beberapa bulan atau beberapa tahun untuk menyembuhkan lukaku. Delisa yang berdiri di samping Sania tampak bingung mendengar kata-kata Sania yang seolah menolak lamaran seseorang. Namun Delisa tetap diam di sana karena tidak ingin mengganggu pembicaraan mereka. Liam tersenyum pahit mendengar penolakan Sania. Mau bagaimana lagi? Liam juga tidak bisa memaksa perempuan itu menikah selama Sania baik-baik saja dan merasa nyaman dengan dirinya saat ini, maka Liam pun akan lega. Sania, aku melamarmu tadi karena ingin kamu bahagia, tidak menderita seperti ini. Setidaknya kamu dapat status yang tidak akan mudah dihina oleh orang. Orang-orang pun tidak akan menganggapmu sebagai wanita malam kalau kau menikah. Tapi kalau itu malah membuatmu tidak bahagia dan tertekan, aku juga tidak menginginkannya. Jadi tolong jangan merasa terbebani dengan hal itu. Sania tersenyum melihat Liam. Perasaannya pun lega mendengar ucapan Liam yang ternyata tidak marah pada penolakannya. Terima kasih Liam. Sedangkan Delisa terkejut, ternyata orang yang ditolak oleh Sania adalah Liam. Ia semakin penasaran mengenai hubungan sahabatnya dengan Liam, tapi Delisa masih memilih untuk diam. Tapi bagaimana dengan pekerjaanmu di rumah Pak Arka? Apa kau benar-benar akan berhenti dari sana? Tanya Liam, penasaran. Aku memang gak mau bertemu dengan keluarga Rafa, apalagi kalau masih harus berhubungan dengan mereka. Tapi aku juga tidak ingin jadi orang pengecut yang terus lari dari mereka. Aku gak salah Liam, aku adalah korban dari kejahatan mereka. Jadi untuk saat ini aku gak akan berhenti dari pekerjaanku. Saat ini Sania sangat membutuhkan uang untuk persalinannya dan biaya hidupnya sehari-hari, dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa menggajinya lebih besar dari gaji yang ditawarkan Arkana. Oleh sebab itu, Sania berniat bertahan sampai ia mendapatkan uang cukup untuk biaya persalinannya. Bagus Sania, aku senang mendengar keputusanmu. Jadi apa kita bisa kembali ke rumah Pak Arka sekarang? Aku tinggal dulu sebentar sama Delisa. Aku mau nenangin pikiran dulu sebelum balik lagi ke sana. Nggak lama kok, malam aku pasti balik lagi. Aku juga udah kirim pesan sama Pak Arka tadi dan barusan dapat balasan dari beliau. Pak Arka udah setuju. Oke, tapi kalau kamu udah mau kembali, kamu hubungi aku. Aku akan datang jemput kamu di rumah Delisa, ucap Liam. Nggak usah Liam, aku bisa pulang sendiri kok. Meski Liam adalah temannya, tapi Sania tetap segan pada Liam yang sudah menjadi seorang asisten presidir perusahaan besar. Baiklah, kalau kamu maunya begitu, tapi biar aku antar kalian sampai di rumah Delisa. Sania mengangguk tersenyum. Kemudian mereka meninggalkan pemakaman itu. Selama perjalanan kembali ke rumah Delisa, mereka tidak bicara sama sekali. Meski Delisa penasaran dengan hubungan Liam dan Sania, Liam meninggalkan rumah Delisa setelah melihat kedua perempuan itu masuk ke dalam rumah. Sania yang sudah terbiasa di rumah Delisa langsung membaringkan tubuh lelahnya di sofa, sedangkan Delisa mengambil minum untuk Sania. Astaga, kenapa baringnya di situ? Kenapa nggak baring di kamar saja, San? Data Delisa sembari meletakkan air di atas meja tepat di depan Sania. Di sini lebih nyaman, Sania menjawab tanpa melihat Delisa, bahkan matanya tertutup. Ia mencoba untuk istirahat di sana. Delisa yang sejak tadi penasaran tentang Liam mendekati Sania. Ia duduk di tepi sofa samping Sania yang sedang berbaring. San, aku penasaran banget tentang Liam yang ngelamar kamu. Kok dia tiba-tiba ngelamar kamu? Apa kalian memang selalu berkomunikasi selama ini? Tapi kok kamu nggak kasih tahu aku
aku kalau kalian selalu komunikasi? Apa karena aku pernah bilang sama kamu kalau aku naksir Liam? Sania yang tadinya ingin tidur menghela nafas panjangnya mendengar ocehan Delisa di sebelahnya. Bahkan ia membuka matanya kembali melihat Delisa. Aku nggak pernah komunikasi sama Liam sejak dia lulus SMA. Terakhir waktu acara kelulusan dia di sekolah. Setelah itu nggak pernah ketemu ataupun komunikasi lagi sama dia. Dan aku ketemu sama dia lagi setelah bertahun-tahun, ya di rumah Pak Arka. Aku juga kaget setelah tahu kalau dia ternyata asistennya Pak Arka. Terus gimana dia tiba-tiba ngelamar kamu? Tanya Delisa semakin penasaran dengan hal itu. Nggak tahu, tadi siang dia datang temui aku di kamar. Waktu itu dia tanya alasan aku berhenti kerja dan aku cerita semua tentang Rafa, juga tentang semua yang aku alami sampai hamil. Dia tiba-tiba aja ngelamar aku, juga kaget tentang niatnya itu sampai aku bingung mau bilang apa. Ditambah ada Amitah di rumah Pak Arka. Untuk menenangkan hatiku, aku datang ke makam ibu. Di sana juga aku memikirkan semuanya tentang Amitah, Liam, dan juga pekerjaanku di sana, tutur Sania. Aneh banget gak sih? Kalian baru ketemu lagi setelah bertahun-tahun, tapi Liam tiba-tiba aja ngelamar kamu. Kalau kasihan sama kamu, terus mau lindungi kamu dengan cara nikahin kamu. Kayaknya gak masuk akal banget deh, San. Kalau dia mau lindungin kamu, dia kan bisa pakai cara lain. Gak perlu nikahin kamu. Jangan adalah pria yang beli kamu, San. Sania terkejut mendengar tebakan Delisa. Ia sampai bangun dan duduk menatap Delisa dengan serius. Kenapa kamu bisa mikir gitu? Coba kamu pikirkan lagi. Kamu cerita sama dia tentang apa yang kamu alami, termasuk perbuatan Rafa yang jual kamu. Setelah dia tahu, dia malah ngelamar kamu. Kalau dengan alasan itu dia mau nikahin kamu, itu baru masuk akal, San. Dia mau tanggung jawab atas apa yang kamu alami. Kalau memang Liam orang yang tidur sama aku malam itu, terus kenapa dia nggak jujur, Del? Tanya Sania dengan ekspresi serius. Mungkin aja karena dia takut kamu benci sama dia, makanya dia nggak mau jujur sama kamu, ucap Delisa. Sania mencoba untuk tidak terpengaruh ucapan sahabatnya. Ia menghela nafasnya dengan pelan, mencoba menenangkan pikirannya lagi. Kayaknya kamu salah, orang itu bukan Liam. Liam gak mungkin lakuin hal kayak gitu, Del. Maksudku, dia gak mungkin beli wanita malam cuma untuk senang-senang. Kita tahu sendiri kan, waktu SMA, Liam adalah laki-laki yang jarang dekat sama perempuan. Sedangkan pria yang suka beli perempuan untuk senang-senang adalah pria hidung belang. Delisa diam melihat ketegasan Sania membela Liam, namun kecurigaannya tetap mengarah ke Liam. Sementara Liam saat ini sedang berada di Hotel Grand Hyatt untuk menyelidiki masalah Sania. Namun yang ia dapat di sana malah CCTV Amitah dan Bayu. Melihat kedua orang itu membuat Liam fokus pada Amitah dan Bayu. Liam pun memeriksa semua CCTV di hotel itu. Tak ada Sania di CCTV manapun. Hanya ada Amitah dan Bayu yang sering bolak-balik masuk ke hotel itu. Apa dua orang ini punya kamar VIP di sini? Tanya Liam pada manajer hotel yang sejak tadi berdiri di sebelahnya. Kalau Pak Bayu, beliau memang punya kamar VIP di sini, Pak. Dia sering datang kemari, tapi kalau yang perempuan, saya tidak tahu namanya. Setiap kali datang kemari, dia selalu bilang kalau dia adiknya Pak Bayu. Jadi karyawan hotel selalu mengizinkannya masuk, jelas manajer hotel itu. Liam belum puas sebelum ia menemukan sesuatu tentang Sania, karena tujuannya datang ke hotel ini memang untuk menyelidiki Sania. Namun karena tidak bisa menemukan rekaman CCTV Sania, ia terpaksa menunjukkan foto Sania pada manajer hotel itu. Apa Anda pernah lihat perempuan ini? Tanya Liam sembari menunjukkan foto Sania yang sempat ia ambil ketika Sania sedang bermain dengan Ellie. Manajer itu melihat wajah Sania
dengan seksama. Iya benar, saya pernah lihat perempuan ini. Dia datang dengan siapa? Tanya Liam. Manajer itu kembali melihat Liam lalu menjawab, dia datang kemari bersama seorang pria. Saya ketemu dengan mereka. Mereka waktu itu mau menikah dan ingin menyewa hotel kami. Mereka menikah di tanggal yang sama dengan Tuan Arka dan Nona Gina. Jadi kami menolaknya. Tapi si perempuan datang lagi menemui saya. Dia memohon supaya acara pernikahannya diadakan di sini. Katanya tidak masalah menikah di ruangan biasa, asalkan dia dan calonnya menikah hari itu di hotel kami. Katanya itu impian dari calon suaminya untuk menikah di hotel ini. Jadi karena saya iba, saya menurutinya, tapi cuma bisa kasih ruangan biasa dengan bayaran mahal. Apa ada lagi yang Anda tahu tentang perempuan ini selain itu? Tanya Liam. Gak ada Pak Liam. Oke, sekarang saya tanya tentang Pak Amir. Malam itu Pak Amir dipanggil Tuan Arka datang ke hotel. Apa Anda lihat Pak Amir bawa seorang perempuan ke kamar Tuan Arkana? Tanya Liam. Tidak Pak Liam, tapi mungkin karyawan hotel kami yang bertugas malam itu melihatnya. Saya akan mengumpulkan mereka besok dan Anda bisa menanyakan itu pada mereka. Apa bisa sekarang? Tanya Liam. Ada beberapa orang yang tidak datang bekerja Pak Liam. Baiklah, besok saja. Liam tidak bisa mendapatkan bukti kuat yang bisa membuktikan bahwa Shania tidur dengan Arkana. Tapi Liam sudah sangat yakin bahwa orang yang tidur dengan Shania adalah Arkana. Baik, dan CCTV yang saya lihat tadi akan saya ambil sebagai bukti untuk saya tunjukkan sama Tuan Arka. Baik, setelah Liam memindahkan rekaman CCTV tentang Amita dan Bayu ke ponselnya, ia meninggalkan hotel itu. Namun ia masih heran kenapa tidak menemukan rekaman CCTV Shania di hotel itu. Malam, sekitar pukul 11 malam, Liam baru tiba di kediaman RH. Sebelum ke rumah itu, Liam ke perusahaan terlebih dulu untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. Ia juga sibuk mencari bukti lain tentang hubungan Amita dengan Bayu. Bahkan, Liam menyelidiki Bayu hingga ia menemukan bahwa Bayu sering mengirim hadiah untuk seorang wanita bernama Amita. Liam kini melangkah masuk ke dalam rumah mewah itu. Kebetulan, Liam berpapasan dengan salah satu pelayan yang sedang menuruni tangga. Apa Tuan Arkana sudah ada di kamarnya atau masih ada di ruang kerjanya? Tanya Liam pada pelayan itu. Masih ada di ruang kerjanya, Tuan Liam. Oke, terima kasih. Liam kembali melangkah menaiki tangga rumah itu menuju lantai 2. Dengan langkah cepat, ia berjalan ke ruang kerja Arkana. Tuan Arka, ini saya Liam. Liam berseru setelah mengetuk pintu ruangan itu. Masuk. Liam pun membuka pintu itu, kemudian masuk ke dalam. Langkahnya ke arah Arkana kini santai, namun ekspresi serius tetap terlihat jelas di wajahnya. Arkana yang sedang sibuk dengan dokumennya mengangkat wajahnya menatap Liam. Ada apa? Saya datang untuk melaporkan hasil penyelidikan saya tentang Amita. Apa kau sudah dapat sesuatu tentang dia? Apa dia benar wanita malam itu? Tanya Arkana tak sabar. Ingin tahu tentang Amita. Saya tidak yakin kalau Amita adalah wanita yang Anda cari. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Amita adalah orangnya. Saya malah menemukan sesuatu yang menarik. Liam kemudian mengeluarkan ponselnya. Setelah itu, membuka rekaman CCTV di ponsel itu, lalu menyodorkannya pada Arkana. Arkana meraihnya dan melihat rekaman CCTV itu. Setelah melihatnya, Arkana malah mengerutkan keningnya melihat Liam. Apa maksudnya ini? Kenapa ada Amita dan Bayu? Liam tidak menjawab. Segera, pria itu malah menyodorkan sebuah bukti yang menunjukkan beberapa transaksi Bayu ke Amita. Liam juga menunjukkan daftar pembelian barang mewah Bayu ke perempuan bernama Amita. Coba Anda lihat ini juga. Arkana melihat semuanya dengan seksama. Dari bukti yang saya dapat mengenai Amita dan Bayu, saya curiga kalau Amita itu simpanan Pak Bayu. Liam bicara ketika Arkana masih sibuk melihat semua bukti-bukti itu. Arkana yang selesai melihat semua itu mengangkat bola mata hitam pekatnya menatap Liam.
Aku juga tidak yakin kalau Amita adalah wanita yang aku cari, Liam. Tapi apa alasan Amita mengaku sebagai wanita malam itu? Bahkan orang yang mengenalkan Amita padaku adalah Pak Amir. Saya tidak tahu jelas alasan Nona Amita datang kemari dan mengaku sebagai wanita yang tidur dengan Anda. Tapi saya curiga kalau Amita melakukan itu karena tergiur status sekarang kan. Banyak wanita yang menginginkan status Nyonya RH. Bahkan ada beberapa pebisnis menyodorkan anak perempuan mereka untuk Anda tanpa malu. Mereka mengajukan lamaran pada Anda. Mungkin saja Amita juga seperti itu. Jadi kamu beranggapan kalau Bayu kerja sama dengan Pak Amir untuk menipuku dengan menjadikan Amita sebagai wanita malam itu, begitu? Tanya Arkana memastikan tebakan Liam. Benar Tuan, alasannya hanya satu, karena Pak Bayu menginginkan hak pewaris dengan menjadikan wanita simpanannya sebagai istri Anda. Anak yang kandung Nona Amita tentu jadi pewaris selanjutnya. Sebelum Liam tidak pernah mencurigai Bayu, tapi setelah melihat bukti hubungan Bayu dan Amita, Liam menghubungkan masalah hubungan mereka dengan Amita yang mengaku sebagai wanita malam yang dicari Arkana. Arkana juga sama. Sebelumnya, ia sama sekali tak mencurigai adik iparnya, tapi melihat semua bukti ini, ia menjadi curiga dengan Bayu. Ditambah dengan semua ucapan Liam yang masuk akal. Besok siang aku akan bicara dengan mereka, kata Arkana dengan raut wajahnya yang dingin. Liam tahu bahwa saat ini atasannya itu sedang marah karena Bayu dan Amita. Karena itu, ia mengurungkan niatnya untuk memberitahu Arkana tentang Sania. Apalagi ia tidak punya bukti kuat untuk membuktikan bahwa Sania adalah wanita yang dicari Arkana. Berbekal keyakinannya saja dan ucapan Sania tidak cukup membuktikan bahwa Sania wanita itu. Terlebih Arkarbi percaya pada bukti ketimbang omongan semata. Esok paginya, Arkana berangkat pagi-pagi ke kantor tanpa sarapan. Bahkan ia meninggalkan rumah sebelum semua orang ada di ruang makan. Sekitar setengah jam setelah Arkana pergi, Amita keluar dari kamarnya. Perempuan angkuh itu datang ke ruang makan untuk ikut sarapan bersama dengan yang lainnya. Di sana ada Sania, Eli, Marsha, dan Bayu yang sudah duduk lebih dulu di kursi mereka masing-masing. Marsha tampak penasaran melihat sosok asing di rumahnya. Kemarin ketika Amita datang, Marsha memang tidak ada di rumah hingga ia tidak tahu bahwa ada tamu di rumahnya. Kamu siapa? Tanya Marsha menatap Amita dengan kening mengerut. Aku Amita, calon tunangan Tuan Arkana. Amita tahu bahwa perempuan yang sedang bertanya itu adalah istrinya Bayu dan juga adik kandung Arkana. Oleh sebab itu Amita tetap tersenyum ramah, tapi ia tetap menunjukkan kepercayaan dirinya. Calon tunangan? Sejak kapan kakakku punya calon tunangan? Tanya Marsha kembali dengan tatapan seriusnya melihat Amita. Kamu pasti adiknya Tuan Arkana. Kalau ingin tahu kenapa aku bisa jadi calon tunangan kakak kamu tanya langsung padanya. Aku takut kalau aku cerita, nanti nggak ada yang percaya padaku. Meski Amita tersenyum saat bicara, tapi entah kenapa Marsha tidak senang melihat perempuan ini, seolah perempuan itu sedang menyombongkan sesuatu di depannya. Marsha memilih diam, tapi tatapannya tetap tajam ke Amita. Amita sama sekali tidak peduli, toh Marsha hanya adiknya Arkana, jadi ia tidak perlu terlalu berlebihan di depan Marsha. Bahkan ia tidak harus bersikap sopan di depan Marsha, sebab orang yang harusnya sopan padanya adalah Marsha. Amita yang duduk di kursi tepat di samping Eli melirik sinis ke arah Sania. Ia ingin mengatakan sesuatu pada Sania, tapi ia sudah dinasehati oleh Rafa dan Ratna agar tidak banyak bicara pada Sania. Ketika semalam Amita menceritakan pada kakaknya tentang Sania yang menjadi pengasuh di rumah Arkana, sementara Bayu yang duduk di samping istrinya tak pernah sekalipun melihat Amita. Ia bersikap acuh tak acuh, seolah Amita begitu tidak penting. Namun kenyataannya ia tegang jika ada Amita. Ia takut Amita akan bicara bahwa ia dan Amita saling mengenal. Pria itu sungguh takut jika istrinya tahu tentang hubungan perselingkuhannya dengan Amita.
Selesai sarapan, Marsha dan suaminya meninggalkan rumah tinggal Amita, Sania, dan Eli, namun mereka tidak saling tegur. Setelah sarapan, Sania mengajak Eli bermain di kamar. Ia menghindari pertengkaran dengan Amita, sedangkan Amita kembali ke kamarnya. Siangnya Amita dihubungi oleh Ratna. Ratna berniat datang menemuinya di rumah ini. Hingga Amita pun keluar dari kamarnya. Ia duduk santai di ruang tengah menunggu Ratna datang. Sambil menunggu, Amita melihat-lihat majalah fashion yang ada di sana. Tak lama nada dering ponsel Amita berdering. Itu panggilan dari Ratna. Amita segera mengangkat panggilan itu. Ternyata Ratna sudah ada di depan dan Ratna tidak diizinkan masuk oleh penjaga rumah. Hingga Amita pun berlari keluar. "Hei, buka gerbangnya!" teriak Amita memberi perintah pada penjaga gerbang itu. Sang penjaga gerbang yang takut dimarahi oleh Arkana karena tidak menuruti calon tunangan bosnya ini segera membuka gerbang itu. Di luar terlihat Ratna yang sedang berdiri menunggu. "Mbak Ratna?" seru Amita tersenyum senang melihat Ratna. Ratna yang begitu senang bisa datang ke rumah mewah ini segera masuk. Senyuman lebar dan ekspresi takjub tampak di wajahnya ketika memperhatikan pekarangan di kediaman itu. "Hebat sekali kamu, Amita. Kamu akan jadi pemilik rumah ini setelah menikah dengan Tuan Arkana. Lihatlah rumahnya, luas dan mewah banget kayak istana," puji Ratna tanpa mengurangi senyuman di wajahnya. "Benar Mbak Ratna, rumahnya mewah banget dan kalau aku nikah sama Arkana nanti bukan cuma rumah ini aja yang bakal jadi milik aku, tapi semua propertinya. Aku juga pasti bakal dihormati semua orang dan paling yang buat aku gak sabar adalah dengar semua orang panggil aku Nyonya Arkana Rahadi." Amita bicara sembari membayangkan semua impiannya itu terjadi. "Tapi kalau kamu sudah jadi nyonya besar, kamu jangan lupakan aku, Mit." Mereka berdua mengobrol sambil terus berjalan menyusuri jalan masuk ke dalam sampai mereka kini berada di depan teras rumah. "Tentu aja kan, Mbak Ratna yang udah rencanakan ini semua. Mana mungkin aku." Seketika itu juga Ratna menutup mulut Amita. "Shh." Ratna pun melepaskan tangannya yang membungkam mulut Amita. "Kita sekarang ada di rumah Tuan Arkana. Jangan sampai ada orang yang dengar ucapanmu. Kita bisa dalam bahaya, Amita." Ratna begitu takut didengar oleh orang sampai ia bicara berbisik pada Amita, tapi tatapannya terlihat kesal pada Amita. "Sorry." Amita tampak bersalah. Ratna mencoba untuk tenang. "Oke, lain kali jangan seperti itu lagi. Rencana yang susah payah ku bikin akan hancur sia-sia. Iya, aku bakal hati-hati lagi lain kali. Lebih baik kita masuk aja sekarang. Aku tunjukkan kamarku sama kamu." Amita pun membuka pintu rumah itu, kemudian masuk bersama Ratna. Saat Amita mengajak Ratna menuju kamarnya, Sania muncul dari lantai atas. Meski Ratna tahu bahwa ada Sania di rumah ini, tapi ia tetap kaget melihat perempuan itu berjalan menuruni tangga. Ratna sampai menghentikan langkahnya dan hanya menatap Sania dengan tatapan penuh dendam. Sania juga terkejut melihat Ratna di bawah. Sesaat ia menghentikan langkahnya dan hanya melihat Ratna. Tapi ketika ia mengingat perbuatan Ratna yang pernah menghinanya, ia kembali melangkah ke bawah. Tapi ia tidak menghampiri Ratna. Dengan kepala tegak, ia melangkahkan kakinya ke dapur. "Setelah menipu Rafa, sekarang kau berusaha mendekati pria kaya di rumah ini. Aku penasaran, pria siapa lagi yang kau tipu sampai kau ada di rumah ini, Sania?" Sania yang tadinya tidak ingin peduli dengan Ratna menghentikan langkahnya, kemudian memutar badannya ke arah Ratna. Dengan tatapan tajamnya, ia melangkah mendekati Ratna. "Kau sepertinya sangat penasaran dengan hidupku. Setiap kali bertemu, kau selalu saja mengungkit itu. Kenapa? Apa yang membuatmu sangat penasaran? Apa kau takut aku akan kembali pada Rafa? Hah? Laki-laki seperti itu tidak pantas kuperebutkan denganmu, Ratna." Saat itu, Arkana masuk bersama Liam. Ratna dan Amita langsung berubah sikap melihat kedatangan Arkana, namun berbeda dengan Sania yang tetap menatap benci ke Ratna.